Oke, untuk hari ini kita akan bahas tentang materi tentang just in time. Jadi, ini adalah contoh soal dari just in time. Di sini, Great Furniture Incorporation, sebuah perusahaan yang memproduksi furniture pedesaan, ingin bergerak ke arah ukuran lot yang berkurang. Jadi, kalau misalnya dalam just in time itu ada salah satu caranya, yaitu dengan menggunakan ukuran lot yang berkurang. Nah, di mana di sini analis produksi Great Furniture, yaitu Aleda Roth, menetapkan bahwa siklus produksi 2 jam akan dapat diterima antara dua departemen. Lebih lanjut, dia menyimpulkan bahwa waktu setup atau waktu penyusunannya itu yang akan mengakomodasi waktu siklus 2 jam harus dicapai. Berapa waktu penyusunan setup yang dibutuhkan? Di mana di sini ada beberapa data yang kita bisa dapatkan. Di sini ada permintaan tahunan itu 400.000 unit. Lalu permintaan harian itu 400.000 per 250 hari ya. Jadi di sini kan hari kerjanya di sini 250 hari, berarti 1.600 unit per harinya. Lalu tingkat produksi hariannya itu 4.000 unit per hari. Lalu EOQ yang diinginkan, masih ingat EOQ, Economic Order Quantity, yaitu 400. Jadi EOQ itu adalah tingkat persediaan yang meminimalkan biaya. Nah, itu adalah 400 unit. Lalu biaya penyimpanannya itu adalah 20 unit, $20 per unitnya. Lalu biaya pekerja per jamnya itu $30. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan berapa waktu penyusunan setup yang dibutuhkan. Dari soal ini, mungkin kalian ini agak refresh sedikit dengan materi dari manajemen persediaan yang ada di MO1 ya. Berarti kan kalau misalnya MO1 berarti dia masih ingat nggak rumusnya untuk manajemen persediaan? Banyak yang dari kelas saya MO1 kan ini. Jajan kemarin itu. Ayo, masih ingat nggak? Oke, saya langsung aja masuk untuk rumusnya. Jadi langsung aja kita yang di sini diketahui apa aja untuk dari soal ini. Jadi di sini yang diketahui ada permintaan tahunan. Permintaan tahunannya itu adalah D besar, yaitu 400.000 unit. Lalu permintaan harian itu D kecil, itu adalah yang ini ya, 1.600 unit per harinya. Jadi kan dia ada 400.000 unit, di mana hari kerjanya itu ada 250 hari, sehingga di sini 1.600 unit per harinya. Lalu berikutnya tingkat produksi harian itu adalah P kecil, yaitu 4.000 unit per harinya. Lalu tingkat EOQ yang diinginkan, EOQ itu 400 unit. Lalu biaya penyimpanan itu H, atau kalau misalnya dulu pernah saya share itu adalah biaya penyimpanan dulu saya berikan simbol C, tapi ini saya berikan H aja, yaitu $20. Lalu biaya pekerja per jamnya itu nanti biaya pekerja itu $30. Nah, untuk menghitung waktu penyusunan setup yang dibutuhkan, kalau misalnya dulu pada waktu persediaan itu saya berikan simbolnya adalah F, yaitu biaya tetapnya. Jadi kalau misalnya ini buat refresh aja untuk rumus dari ini kan yang ditanyakan adalah waktu penyusunan ya. Di sini kan ditanyanya S-nya.
S setup time-nya atau waktu penyusunannya. Nah, di sini kalau untuk waktu penyusunan itu kita mencarinya yang pertama adalah melalui rumus dari EOG. EOG adalah rumusnya apa? Sudah lupa ya. Oke, saya tulis saja langsung. Akar dari 2 dikalikan D dikalikan S dibagi dengan H. Tapi ini karena pakai apa ya? Di sini kalau misalnya dulu kan kalau misalnya pada waktu membahas di manajemen persediaan itu kan 2Fs per C kali P ya. Tapi ini agak sedikit berbeda. Jadi untuk materi EOG ini akan menggunakan rumus ini, agak sedikit berbeda karena ini menggunakan untuk just in time. Jadi ini adalah 1 dikurangi D kecil dibagi P. Lalu di sini kan EOG-nya sudah diketahui ya. Nah, ini kan yang kita cari. Ini EOG sudah diketahui ya, 400.000 unit. Lalu berikutnya untuk permintaan tahunan sudah diketahui di sini. Nah, S ini yang akan kita cari karena di sini setup time-nya adalah S. Setup time untuk tapi ini per menitnya ya. Nah, untuk mencari S-nya ini kita bisa menggunakan, karena ini kan masih dalam bentuk akar ya. Nah, kalau misalnya dalam bentuk akar itu kita supaya bisa menghilangkan akar ini, caranya gimana? Ada yang tahu cara menghilangkan akar ini? Ini proses matematika loh, bukan MO. MO kan hanya mengadopsi dari matematika. Ada yang tahu cara menghilangkan akarnya? Gimana ayo ngilang no akare? Oke. Cara menghilangkan akarnya yaitu dengan dikuadratkan. Jadi semuanya yang ada dalam operasi ini adalah dikuadratkan. Berarti kalau misalnya dikuadratkan berarti EOG-nya dikuadratkan sama dengan, kalau misalnya akar dikuadratkan jadinya hilang, yaitu berarti 2ds dibagi dengan H dikalikan 1 min D per P. Jadi EOG-nya berapa? EOG-nya berapa? (400). Lalu dikuadratkan 2 kali D-nya, D permintaan tahunannya yaitu 400.000 dikalikan S-nya yang kita cari dibagi dengan biaya penyimpanan yaitu $20 dikalikan 1 dikurangi di 1 dikurangi D-nya berapa? 1.600 dibagi 4.000. Maka selanjutnya berapa ini? 400 kuadrat berapa? 160.000. 160.000. Berarti 2 kali 400.000 800.000 S, lalu dibagi 20 dikalikan 1 min berapa ini? 1.600 bagi 4.000.
0,4. Berapa? 0,4. Oke. Selanjutnya berarti ini berarti 160.000 sama dengan 800.000 S dibagi 20 kali berapa ini? 1 min 0,4? 0,6. Berarti 160.000 sama dengan 800.000 S dibagi dengan 20 kali 0,6? 12. Nah, untuk mencari S-nya berarti kita bisa menggunakan disilang ya. Berarti kita bisa buat silang, perkalian silang. Berarti 160.000 dikalikan dengan 12 sama dengan, lalu dibagi dengan 800.000 sama dengan S. 800.000. Ini tahu nggak caranya? Berarti ini kan dikali silang toh. Berarti kalau misalnya karena ini pindah ruas, maka dari awalnya bagi bisa dikali jadi kali. Kalau yang ini di atas maka jadi di bawah. Karena ini kan 160.000 dibagi dengan 1, maka langsung 1 dikalikan 800.000. Karena tujuannya adalah mencari S-nya. Oke, berarti selanjutnya berapa ini? 160.000 kali 12 berapa? 1.920.000. 1.920.000 dibagi dengan 800.000. Maka hasilnya 2,4 dolar. Jadi ini untuk dalam biaya setupnya itu adalah 2,4 dolar. Tapi ini masih belum selesai. Jadi yang dibutuhkan ini adalah waktu penyusunan untuk berapa menitnya. Jadi ini kan masih dalam bentuk secara keseluruhannya. Nah, sekarang kita bandingkan dengan untuk biaya pekerja per jamnya. Jadi kalau misalnya untuk cari setup time, waktu penyusunannya, itu tadi yang kita temukan, yaitu di sini adalah 2,4. Itu dibagi dengan biaya pekerja per jamnya. Jadi untuk per jamnya ini adalah rate-nya adalah 30 dolar. Berarti ini berapa? 0,08. 0,08 ini dalam bentuk jam ya. Karena ini kan masih dalam bentuk per jamnya adalah 0,08 jam. Nah, sekarang kalau misalnya dijadikan menit, berarti berapa menit? Dikalikan berapa? 1 jam berapa menit? 60. Berarti 0,08 dikalikan 60 menit, maka hasilnya 4,8 menit. Jadi waktu penyusunannya itu adalah 4,8 menit. Jadi ini adalah ini kan masih dalam bentuk dolar kan ya, masih dalam bentuk biaya. Nah, kalau misalnya biaya per jamnya itu adalah 30 dolar. Maka untuk supaya bisa dijadikan menit itu dilakukan operasi seperti ini. Jadi selama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan penyusunan dari mulai masuk itu adalah 4,8 menit. Di sini contohnya adalah Krupp Refrigerator Incorporation berupaya mengurangi kesediaannya dan meminta Anda untuk menerapkan sebuah sistem Kanban bagi kompresor dalam salah satu rini perakitan. Tentukanlah jumlah ukuran dari Kanban dan jumlah Kanban yang diperlukan. Di sini kalau dari yang diketahui di soalnya itu ada biaya penyetelan. Biaya penyetelan itu biaya setup ya, atau S itu adalah 10 dolar, lalu biaya penyimpanannya itu 100 dolar,
produksi harian itu $200, kompresor, pemakaian tahunannya 25.000, waktu tunggu adalah 3 hari, dan persediaan pengaman itu safety stock adalah setengah hari dari produksi kompresor. Ini sebenarnya juga konsepnya hampir sama seperti tadi, yaitu mencari EOQ. Jadi kan di sini tentang persediaan juga, jadi banyak just in time ini banyak berhubungan dengan persediaan juga, jadi jangan dilupakan konsep dari persediaan itu. Nah, di sini kita langsung aja untuk menuliskan apa aja yang diketahui dari soal ini. Yang diketahui apa aja? Biaya penyetelan tadi apa? Atau setup? Sudah lupa ya? S. S. S, Pak. S-nya $10. Terus biaya penyimpanan? Ayo. H-nya yaitu $100. Terus produksi harian? D kecilnya yaitu 200 kompresor. Lalu pemakaian tahunan atau sama juga seperti tadi permintaan tahunan yaitu D besar yaitu 25.000 unit. Lalu waktu tunggu ini adalah lead time, itu 3 hari. Lalu persediaan pengaman atau biasanya disebut dengan safety stock itu adalah setengah hari produksi kompresor. Nah, sekarang untuk menentukan jumlah kanbannya, maka kita harus cari dulu EOQ-nya. Ini sudah ada PPT-nya ya. Nah, di sini kan untuk untuk mencari jumlah kanban itu ada rumusnya, permintaan selama waktu maju atau permintaan selama lead time ditambahkan dengan stok aman. Stok aman itu safety stock dibagi dengan ukuran kontainer. Jadi ukuran kontainer itu adalah EOQ. Ya, karena itu di sini kalian kalau misalnya EOQ-nya tidak diketahui, maka harus cari dulu EOQ-nya berapa atau ukuran kontainernya itu berapa. Maka kita harus cari dulu untuk EOQ-nya, berarti berapa ini EOQ? Pakai rumus yang seperti tadi. EOQ, rumusnya tadi apa? Akar 2 kali D kali S dibagi dengan H dikalikan 1 D bagi D. D per P. Nah, selanjutnya adalah berarti akar EOQ-nya yang dicari kan, berarti akar 2 kali D-nya berapa? 25.000 dikalikan S-nya $10 dibagi hanya 100 dikalikan 1 min D-nya berapa? 200 dibagi P-nya. Oh, ini P-nya belum saya masukkan. P-nya itu dari ini, pemakaian hariannya. Jadi ini kan pemakaian tahunan. Kalau ini produksi harian itu adalah
produksi harian ini adalah P. Sorry. Ini tuh P. Kalau yang berikutnya ini adalah D-nya. D-nya dari 100 kompresor ini, yaitu pemakaian hariannya. Berarti di sini untuk D-nya berapa berarti? 100 dibagi P-nya 200. Berarti selanjutnya akar 2 kali 25.000 kali 10, atau langsung aja. 500 apa 50? 500.000. 500.000 dibagi 100 dikalikan 1 minus 100 bagi 200. Setengah itu berarti 0,5 ya. Oke, selanjutnya akar 500.000 dibagi dengan 100 dikalikan 1 minus 0,5. 100 kali berapa ini? 1 minus 50. Oh ya, 0,5. Terus 0,5, Pak. 500.000 bagi 50 ya. Nah, ini bisa dicoret. 50 ya. Maka hasilnya akar berapa ini? 10. Berapa? 10. Akar 10.000. Maka EOG-nya? Ribu. Hah? Berapa? Akar 10.000? 100 unit. Jadi di sini kalau dari rumus ini kita sudah menemukan ukuran kontainer, atau ini adalah EOG ya, ukuran kontainer. Terus permintaan selama waktu maju ini adalah permintaan selama lead time. Oke, berarti untuk rumus mencari jumlah kanban, tadi kan berarti permintaan selama lead time, selama waktu tunggunya, ditambahkan dengan safety stock, lalu dibagi dengan ukuran kontainer, atau ini adalah EOG ya. Oke, berarti kita yang cari dulu adalah permintaan selama lead time dan safety stocknya. Nah, di sini kalau misalnya dari yang diketahui lead time-nya itu adalah 3 hari. Berarti untuk permintaan selama lead time-nya berarti 3 dikalikan dengan jumlah permintaan hariannya berapa? Kan ini kan dia selama 3 hari ya, berarti kan dia harus menghitung berapa jumlah permintaannya selama lead time, jadi selama waktu tunggunya. Berarti di sini 3 dikalikan berapa permintaannya yang per harinya? 100. Berarti 3 kali 100, 300 kompresor. Terus berikutnya untuk safety stock, persediaan pengamannya. Safety stocknya yaitu setengah hari produksi kompresornya. Berarti di sini untuk safety stock berarti setengah dari hari produksi.
Kalau yang di sini yang ditahuinya kan setengah dari hari produksinya. Berarti di sini setengah dikalikan berapa? 200. Kok bisa 200? 250 ya? 250. Ada angka 250 kan di sini. Dari ini produksi hariannya. Di sini kan dia produksi hariannya adalah 200 kompresor. Jadi di sini kan dia setengah hari dari produksi selama hariannya, yaitu setengah dari 200, maka adalah 100 kompresor. Maka selanjutnya untuk jumlahkan ban, yaitu permintaan selama lead time, berarti ini 300 ditambahkan dengan safety stocknya, yaitu ini 100 dibagi dengan EOQ. EOQ-nya di sini berarti 100. Maka hasilnya berapa ini? 400 dibagi 100, hasilnya 4. Jadi ini adalah untuk cara menghitung jumlahkan bannya. Jadi kalau misalnya di soal tergantung soalnya ya. Kalau misalnya soalnya tidak diketahui ukuran kontainer ataupun ukuran kanbannya, maka di sini kita harus cari EOQ-nya terlebih dahulu. Nah, kalau misalnya di soalnya sudah diketahui, maka kita tidak perlu cari EOQ. Maka kita yang perlu cari adalah permintaan selama lead time, lalu safety stock-nya berapa, baru langsung kita hitung jumlahkan bannya. Jadi begitu untuk menghitung jumlahkan ban.